Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Bertemu pasangan yang tepat bisa membuat kita hidup bahagia. Namun bertemu pasangan yang tidak tepat bisa membuat kita kehilangan nyawa. Seperti di kisah video kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Karen Panel lahir pada tanggal 10 Februari 1964 di Jerman, tempat ayahnya bertugas di Angkatan Udara. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan menjadi satu-satunya anak perempuan. Dia memiliki kepribadian yang lincah dan juga senyum yang indah. Penampilan yang dicari-cari oleh pemilik bisnis manapun. Awalnya, dia bekerja sebagai seorang model dan kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga pintu boarding maskapai American Airlines di Bandara Internasional Tampa, Florida, di mana dia memperoleh reputasi karena mampu menenangkan para turis yang marah. Dia bekerja sampai berhasil dipromosikan ke supervisor layanan pelanggan. Di waktu luangnya, Karen suka menyelam dan melakukan aktivitas luar ruangan lainnya, dan juga selalu menjadi perencana acara informal keluarganya. Dia mendorong adanya kebersamaan saat saudara laki-lakinya tumbuh menjadi dewasa. Dan Karen sebagai satu-satunya anak perempuan dalam keluarga mendapatkan tempat yang istimewa bagi saudara laki-lakinya. Kehidupan romantisnya namun tidak berjalan selancar pekerjaannya. Pernikahannya dengan Jeff Payne harus berakhir dengan perceraian. Kemudian, saat berkencan dengan Rock, hubungannya juga tidak berjalan lama. Setelah itu Karen bertemu dengan Tim yang adalah seorang salesman mobil. Dan dari pertemuan itu, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan yang romantis. Namun saat hubungan mereka berjalan 3 bulan, Karen mengetahui tentang masa lalunya Tim yang kelam dan mencoba untuk mengakhiri hubungan mereka. Ketika Karen memberitahu Tim bahwa semuanya sudah berakhir, Tim menjadi marah dan mencoba untuk menyakitinya. Rekan maskapai penerbangan Karen mengatakan bahwa Karen mengenakan baju turtleneck untuk bekerja di hari yang sangat panas. Dan saat dia menariknya ke arah bawah, dia melihat adanya bekas pencekikan di lehernya. Pada tanggal 11 Oktober 2003, Tim menelpon ke 911. Dia memberitahu operator bahwa dia baru saja tiba di rumah pacarnya dan menemukannya tidak bergerak di lantai dapur. Petugas operator bertanya kepada Tim apakah Karen masih bernafas, tetapi dia mengatakan kalau dia tidak ingin mendekatinya. Saat polisi tiba di tempat kejadian, Karen ditemukan tertelungkup di lantai dapurnya. Terlihat dia memiliki beberapa luka di bagian tubuhnya dan juga ada luka pertahanan di tangan dan juga lengannya. Otopsi Karen akhirnya menentukan bahwa dia telah ditikam sebanyak 16 kali ke arah jantung, leher, dan juga dadanya. Ada percikan darah di lemari dan juga di pintu garasi. Juga ditemukan adanya kotak pizza di atas meja dapur dengan 3 potongnya hilang. Saat menggeledah rumah, polisi menemukan satu lagi petunjuk yang sangat menarik. Ada huruf R, O, C yang ditulis dengan darah. Tulisan itu terletak di bagian bawah lemari dan saat polisi memeriksa tangan Karen, dia memang memiliki darah di ujung jari di tangan kanannya. Polisi mulai berpikir apakah Karen mencoba untuk menuliskan nama pelakunya. Polisi berhasil mempersempit waktu kematian Karen. Nota dari pizza yang dibeli tertulis di hari Jumat malam pada pukul 8:48. Dan Tim menelpon ke 911 pada pukul 10:30 pagi keesokan harinya. Tim adalah orang pertama yang diajak bicara oleh polisi. Dan dia mengatakan kalau dia bekerja di sebuah dealer mobil dan telah bertemu dengan Karen 3 bulan sebelumnya. Dia bilang dia membantunya saat membeli sebuah mobil dan sejak itu hubungan mereka menjadi dekat.
Tim mengatakan kalau mereka sangat serius dan bahkan berbicara tentang pernikahan dan juga tinggal bersama. Tim juga tampak emosional tetapi juga sangat kooperatif. Polisi bertanya kepada Tim di mana dia berada pada hari Jumat malam. Dan Tim menjawab kalau dia bersama dengan Karen di sekitar pukul 7 malam tetapi pulang sekitar pukul setengah 8 malam. Dia pulang dan bermain video game dengan teman sekamarnya yang bernama George. Tim menyatakan kalau dia tetap tinggal di rumah sampai keesokan paginya dan pergi ke rumah Karen ketika Karen tidak menjawab panggilan teleponnya. Di pagi itu, saat tiba di rumah Karen, dia melihat mobilnya Karen ada di jalan masuk rumahnya. Jadi dia mengetuk pintu rumah, tetapi pintu itu ternyata terbuka sebagian. Dan setelah masuk, dia melihat Karen tergeletak di lantai dapurnya. Kisahnya itu tampak dapat dipercaya dan tim juga setuju untuk memberikan DNA, sidik jari dan juga pakaiannya untuk pengujian. Polisi memeriksa alibinya Tim dan teman sekamarnya memastikan kalau dia bersamanya pada hari Jumat malam itu. Tim pun dibebaskan dari daftar tersangka. Polisi lalu menanyainya apakah dia mengenal seseorang yang ingin menyakiti Karen, dan Tim menjawab iya. Dan dia dengan jelas menyebut nama mantan pacar Karen yang kasar yang bernama Rock. Nama itu tidak asing bagi polisi dan mereka memiliki tersangka berikutnya. Mantan pacar Karen itu bernama Rock Herpik, seorang agen asuransi yang diketahui tengah berjuang dengan masalah narkoba. Pasangan itu telah hidup bersama selama sekitar 1 tahun dan setelah putus mereka berada dalam pertarungan kepemilikan atas meja lipat seharga $900. Karen diketahui telah mengajukan aduan kekerasan terhadapnya. Pada tahun 2002, polisi dipanggil setelah Karen mengunci Rock di luar rumahnya. Rock saat itu mencoba untuk masuk ke dalam rumah dan Karen menjadi ketakutan. Polisi berhasil menemukan Rock yang tinggal di Northport, Florida, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah Karen. Rock saat itu sudah punya pacar baru dan sepertinya dia telah melanjutkan hidupnya. Namun dia masih berhubungan dengan Karen karena Karen masih memiliki perabotan miliknya yang dia inginkan kembali. Polisi bertanya kepada Rock apakah dia membunuh Karen dan dia menjawab tidak. Polisi mengatakan bahwa namanya ditulis dengan darah di TKP dan Rock menegaskan kalau seseorang telah menjebaknya. Rock mengatakan kalau dia bersama dengan pacar dan putranya sepanjang malam. Dia pulang kerja di sekitar pukul 6 sore di hari Jumat itu dan pergi tidur di tengah malamnya dan baru bangun keesokan paginya di pukul 9 pagi. Dan pacarnya itu mengkonfirmasi alibinya dan Rock dikesampingkan dari daftar tersangka. Tim yang selalu membantu penyelidikan menyarankan untuk memeriksa mantan suami Karen yang bernama Jeff Payne. Keduanya telah menikah selama 5 tahun dan sekarang sedang dalam perselisihan masalah tunjangan. Karen membutuhkan lebih banyak uang karena dia baru saja mengetahui bahwa dia menderita multiple sclerosis. Jeff dibawa untuk diinterogasi dan dia berkata kalau dia dan Karen memiliki pernikahan yang baik. Dia mengatakan alasan pernikahan itu berakhir karena dia menjadi jahat ketika dia minum alkohol. Lalu polisi bertanya kepada Jeff di manakah dia berada ketika Karen dibunuh dan Jeff menjawab kalau dia pergi ke Miami saat itu. Jeff juga dikesampingkan dari daftar tersangka karena dia memiliki kwitansi hotel dan juga kwitansi dari perusahaan menyelam. Saat itu, petugas juga telah mengesampingkan motif perampokan sebagai penyebab pembunuhan. Meskipun mereka menemukan kekacauan di dalam rumah, seperti tempat mandi burung yang terbalik, dompet dengan isinya yang dikosongkan, perampokan rumah umumnya tidak sampai membunuh korbannya secara berlebihan atau mengetahui nama dan ejaan dari mantan pacar dari pemilik rumah. Sementara itu, tim bekerja sama dengan polisi di mana dia menjawab pertanyaan dan mengizinkan penggeledahan di dalam rumahnya. Alibi dari tim mulai dipertanyakan saat polisi menemukan bahwa sinyal ponselnya tertangkap berada di rumah Karen di saat pembunuhan terjadi. Polisi melakukan penyelidikan lebih dalam
dan mereka menemukan lebih banyak informasi tentang Tim. Diketahui kalau Tim dalam masa percobaan, di mana dia pernah dipenjara selama 12 tahun karena percobaan pembunuhan. Di tahun 90-an, ternyata dia pernah ditangkap karena percobaan penculikan dan juga percobaan pembunuhan. Tim sekali lagi dibawa untuk diinterogasi dan polisi memintanya untuk mengulang ceritanya sekali lagi. Dan ceritanya bersama dengan teman sekamarnya sepanjang malam itu tidak pernah berubah. Namun Tim ditangkap karena dia melanggar pembebasan bersyaratnya. Polisi ingin Tim tetap berada di tahanan sambil menunggu pemeriksaan DNA kembali. Yang ternyata hasilnya membuktikan apa yang sudah ada di pikiran polisi. Sidik jari Tim ditemukan di atas kotak pizza dan juga DNA-nya ditemukan di bawah kukunya Karen. Catatan ponsel Tim juga diperoleh dan ternyata dia menelpon teman sekamarnya George pada pukul 9 malam dari rumahnya Karen. Polisi yakin saat Karen pulang kerja di sekitar pukul 6:30 malam, Tim juga datang untuk mengajak berbaikan. Lalu mereka memesan pizza bersama. Polisi telah melacak pengirim pizza dan dia berkata bahwa dia sempat menggoda Karen di malam itu. Tetapi dia memperhatikan adanya seorang pria di dalam rumah yang terlihat sangat cemburu. Diduga pasangan ini berkelahi karena Karen bersikeras meminta agar hubungan mereka diakhiri saja. Polisi juga yakin kalau tulisan berdarah itu tidak ditulis oleh Karen, karena Karen seseorang yang kidal sedangkan darah ditemukan di ujung jari tangan kanannya. Apalagi para ahli berpendapat bahwa pesan tersebut dibuat beberapa menit setelah penusukan terjadi. Dan seorang penguji bersaksi bahwa Karen telah ditikam secara fatal di sumsum tulang belakangnya yang seharusnya membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah, membuatnya tidak mampu untuk menulis catatan itu. Kesaksian menarik diberikan oleh teman sekamar Tim saat itu. George berkata bahwa dia menerima telepon dari Tim pada pukul 10:30 malam untuk menemuinya di pom bensin. Dan di sana, Tim mengaku kalau telah membunuh Karen. Tim mencoba untuk membela diri dengan mengatakan kalau dia salah waktu karena dia tidak memakai jam tangan saat itu. Selain itu, setidaknya 3 tetangga Karen memberikan kesaksian yang melihat mobilnya Tim, mobil BMW berwarna biru di rumah Karen, melebihi waktu yang dia klaim telah meninggalkan rumah Karen. Seorang saksi mengatakan bahwa BMW itu diparkir di depan rumah Karen di sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 11 Oktober 2003. Bukti lain yang membuktikan klaim Timothy tentang pengaturan waktu mungkin salah adalah kesaksian dari seorang pengantar pizza. Dia berkata bahwa dia telah mengantarkan pizza di sekitar pukul 8:30 hingga 9 malam dan dia melihat Timothy ada di rumah itu. Akhirnya pada bulan Oktober 2007, pengadilan mempertimbangkan kesaksian tersebut. Dan dengan bukti forensik yang telah ditetapkan dari tahap awal penyelidikan, Tim Parmenter dihukum karena pembunuhan tingkat pertama karena telah menikam Karen Pennell sampai meninggal dunia di kediamannya. Pada bulan November 2007, Tim dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun sebagian besar dari juri mendukung adanya hukuman mati. Tim saat ini masih menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Liberty di Bristol, Florida. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!